sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 November 2021 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa kembali dalam Fresh Juice yang hari ini terambil bagaimana dari bagian kitab suci mengenai Yesus menangisi Yerusalem. Inilah bacaannya. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah sahabat-sahabat sekalian, perikop ini kalau kita mulai dari ayat 28, itu bagaimana Yesus dieluk-elukan. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus, Raja Maha Jaya. Nah sahabat-sahabat sekalian, Yesus dieluk-elukan. Orang banyak mengeluk-elukan sepanjang jalan. Dari Bukit Zaitun dia turun terus masuk Golden Gate sampai ke Yerusalem. Semakin banyak orang, kota besar kan semakin padat ya. Semakin banyak orang memadati tempat dan mengeluk-elukan dia. Wah, hosana bagi sang raja. Ya. Setelah itu sebentar lagi orang yang sama juga mulai memfitnah, dan dia tahu dia akan difitnah. Orang banyak juga mulai akan menyusahkan dia dan kemudian mengutuki dia, salibkanlah dia. Dunia ini suka begitu ya. Selagi orang berkuasa, selagi orang kelihatannya itu terpandang, wah kita jadikan dia raja. Wah dia hartanya banyak, kita jadikan dia pemimpin. Wah kelihatannya dia pinter, kita agung-agungkan dia. Begitu dia sudah lepas dari jabatan, begitu dia sudah lepas dari kekuasaan, kalau perlu disikut supaya yang lain naik. Itu gaya kodok banyak gaya kodok, sikut kiri kanan supaya dia bisa maju. Itu dari zaman dulu. Jadi mempertahankan kekuasaan, mempertahankan karena harta, mau mencapai itu semua. Apa kata Yesus hari ini? Indah sekali, saya senang sekali pada ayat 42. Dia menangisi Yerusalem itu dari suatu bukit Zaitun, melihat Yerusalem. Sampai sekarang bukit itu, bagian itu dibuat gereja dengan bentuk kubahnya, bentuk air mata Yesus menangisi Yerusalem. Nah apa kata Yesus di situ? "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera." Apa yang perlu? Yesus sudah tahu akan hancur Yerusalem. Yerusalem itu berkali-kali dikepung, 23 kali.
2 kali dihancurkan. Perebutan kekuasaan, perbuatan mau menguasai Yerusalem itu. Yerusalem itu, dari kata Yerusalem itu, yaitu kata yang ganda. Kata ganda itu yaitu bagaimana damai sejahtera, kedamaian ganda. Jadi asal kata Yerusalem itu banyak yang menerjemahkan yaitu kedamaian ganda. Ada juga yang menerjemahkan dengan fondasi. Tapi ini kedamaian ganda. Nah, di sini Yesus mengartikan itu bagaimana damai sejahtera. Damai sejahtera. Yaitu betapa engkau sebenarnya bahagia kalau engkau tahu caranya, kalau engkau tahu jalannya, jika engkau mengerti apa yang perlu untuk menggapainya. Kita pun diingatkan Yesus, jika engkau tahu bagaimana untuk menggapai Yerusalem sekarang ini, di dunia kita ini, bagaimana engkau mengetahui bagaimana untuk menggapainya. Damai sejahteramu, 2 kata. Damai sejahtera. Nah, pada masa ini juga Yerusalem kita, keluarga kita, kehidupan kita bisa diancam oleh kehancuran. Yesus menangisi untuk Yerusalem. Di Israel itu, Yesus menangisi untuk bangsa Israel, kedegilan hati mereka yang ada di sana. Padahal mereka sedang agungkan Dia, tapi Dia menangisi akhirnya begitu. Tidak ada satupun batu akan menumpuk satu sama lain, akan hancur, rata tanah. Itu istilahnya, rata tanah akan hancur, akan dihancurkan. Karena apa? Perebutan. Semua mau kuasa. Dalam kepelayanannya juga kita tahu ya, dalam kepelayanan rohani pun ada yang kadang-kadang untuk kuasa. Saya mendengar panitia pembangunan gereja bisa sikut-sikutan. Yang penting saya ketua, saya tim saya, anak buah saya yang mengelilingi saya. Dan ya, kita nggak perlu menggali lebih dalam itu. Dalam kepelayanan juga, jabatan bisa juga berebutan. Bisa kampanye. Perebutan kekuasaan. Itulah Yerusalem zaman sekarang masih ada. Nah, dalam hidup kita, keluarga kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan dalam sehari-hari kita, bisa saja karena pandemi ini, karena COVID ini, banyak orang tertekan. Bisa juga karena ekonomi. Bisa juga karena sakit penyakit. Bisa juga karena masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Yesus menangisi buat kita semua. Yesus menangisi, Dia sedih. Kedegilan hatimu. Untuk itu, apa yang sudah tertulis dalam kitab suci? Paulus sudah menuliskan itu sebenarnya dalam Galatia. Kalau kita mau menggapai damai sejahtera itu, Yesus rindukan ada pada kita. Paulus ingatkan lagi, bukan soal kekuasaan, bukan soal kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, bukan, jangan pakai itu. Pakailah Roh Allah sendiri. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, menguasai kita, sehingga kita hanya andalkan pada Allah. Yang kita sembah hanya Allah. Bukan harta, tahta dan sebagainya, bukan itu. Kalau kita mengandalkan itu, itulah kita akan dapatkan damai sejahtera. Bahkan kita bisa dapatkan lebih jauh, sehingga adanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Bukan hanya dua kata itu, tetapi dengan ada dua kata itu saja Yesus sudah berkata, aduh, seandainya hari ini kalian tahu caranya itu, kalian tidak usah berebut, tidak usah berperang, tidak usah menghancurkan. Tapi apa yang terjadi pada Yesus? Itu yang dilakukan pada Yesus seperti pada zaman sekarang ini. Perebutan kekuasaan. Mereka takut Yesus jadi raja, sudah dieluk-elukan. Mereka takut pamor hilang, sehingga sikut orang lain, sikut Yesus, bahkan bunuh Yesus. Zaman sekarang bagaimana? Sikut kiri kanan, bahkan bunuh karier seseorang. Sampai begitu ya, sampai begitu ada sampai sekarang. Yesus difitnah, disiksa, sampai dibunuh supaya pamor pemerintahnya, kekuasaan itu tidak kalah. Jadi sekali lagi, jalan itu yang Yesus katakan, seandainya kalian tahu itu, aduh sebenarnya sederhana. Izinkan aja Roh Allah bekerja. Izinkan saja Tuhan yang memerintah. Tunduklah, ikutilah, taat pada perintah Tuhan. Nah, untuk saya, apa yang terjadi? Anda kalau ada orang yang mengambil uang Anda, kemudian membawa lari uang itu, tentu Anda kecewa kan? Nah, di dalam pekerjaan, kegiatan kami sehari-hari, uang pajak yang harusnya distorkan, tidak distor oleh konsultan. Karena begitu percayanya kami sudah belasan tahun menggunakan konsultan yang sama. Sehingga store sekian, dan kami sedang sibuk kerja, tidak memikirkan mana tanda terima dari kantor pajak dan sebagainya. Singkat cerita, uang pajak selama beberapa tahun, 2-3 tahun diambil semua. Hilang dan tidak distorkan. Tahu-tahu surat pajak datang, tagihan pajak datang, teguran pajak, bukan tagihan, teguran bahwa Anda tidak bayar pajak. Oh, kami ada kegiatan, kami bayar pajak. Cari konsultannya hilang dan sebagainya, intinya hilanglah uang. Kami bayar kembali dengan denda berkali lipat karena sekian tahun, akhirnya kami selesai, puji nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah 4-5 tahun, kami tidak mau menuntut orang itu, kami tidak mau menuntut orang itu. Saya cukuplah sudah, kita selesaikan, serahkan pada Tuhan. Tuhan juga berkati kembali ya, kita bisa makan, minum, sehat lagi. 4-5 tahun kemudian, saya membutuhkan dana untuk membangun rumah pembantu yang sudah selesai dipagar, sudah selesai difondasi, tapi belum ada uang untuk membangun rumah dia. Dia sudah mulai cembetut. Dia lihat, aduh, bapak sudah sulit, pekerjaannya lagi COVID, kapan rumah saya dibangun? Menurut saya pikiran dia itu, sehingga banyak cembetut, banyak susah dia. Suami istri sudah kerja di lebih dari 35 tahun di kami. Apa yang terjadi? Saya doa pada Tuhan, pembantuku udah mulai cembetut. Mungkin karena rumahnya belum bisa saya bangun. Apa? Sahabat kita Yesus, dia tahu penderitaan kita. Andalkan dia saja. Dia tarik uang pajak yang sudah hilang sekian lama. Orangnya sudah meninggal, keturunannya dan kakaknya yang datang untuk membayar. Singkat cerita, malam hari mereka datang, kemudian sujud depan kami. Saya bilang, ada apa? Ya, kami mau bayar Pak. Saya tidak pernah tagih loh, saya bilang. Saya tidak pernah menagih. Anda tahu Tuhan Yesus yang kirim malaikat, giring dia sampai ke rumah untuk bayar. Besok pagi mereka transfer, dapat uang. Saya kasih tahu pada pembantu, Kar, sini, siapkan sana, bersihkan, siap, tukang, saya akan kirim, kita bangun. Sekarang sedang finishing. Uang dikembalikan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Untuk menggapai damai sejahtera dan bahkan sukacita dalam hidup ini, Tuhan tahu kita butuh itu. Jalannya apa? Izinkan Roh Allah yang kerja, jangan kekuatan kita. Jangan pakai kekerasan.
Uang kita bisa bayar, dengan uang kita bisa bayar untuk kekuasaan. Tapi Tuhan yang turunkan dengan malaikatnya saja yang turun tangan. Anda lihat, Tuhan Yesus tetap berkuasa dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tahu yang kita mau. Damai sejahtera dari Roh Allah. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 November 2021. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.